Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di PLTS terpusat Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pulau ini berada di Laut Flores. Posisinya berada di tengah antara Selayar dengan Nusa Tenggara Timur. Ini adalah bot SCC yang mau diperbaiki, sudah dibongkar dari sarangnya. Ini sarangnya dibersihkan. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 8 ya? 8. Ini baterai yang mau diperbaiki, masih dalam proses. Ini induktor yang sudah kita bongkar. Nah, yang sudah kita bongkar ini nanti itu akan kita ulang. Jadi kita bersihkan inti peretnya. Nah, jadi kita kerjanya bertahap saja. Kita siapkan SCC 1, baterai mesti masuk 3. Jadi tidak boleh baterai langsung masuk, nanti pengisian tidak sempurna karena SCC kurang. Ya. Masuk SCC 1, minimal 2 baterai mesti masuk yang sudah diperbaiki. Jadi harus paralel semua. PLTS Batu Bingkung. Saat ini baterai yang masih bagus, bentar lagi kayaknya full ya. Oke, kita ngopi dulu. Ayo kita ngopi dulu sebentar. Ini SCC yang baru siap diperbaiki. Banyak sekali masalahnya, termasuk ke induktornya juga digulung ulang. Oke, silakan. Dipasang kembali. Sekarang pukul berapa ini? Ya. Ada pukul 12? 12. Hah? 11. Pukul 11. Pukul 11, marilah kita lihat tegangan baterai sekarang, saudara-saudara. Tegangan baterai sekarang 49,3. 9,3. Inilah PLTS Batu Bingkung. Beban puncak sudah dilewati. Tegangan baterai sekarang 49,3, saudara-saudara. Marilah kita lihat beban warga saat ini. Masih ada, sudah menyusut ini. Ini maksimal 17 kW, sekarang tinggal 10 kW. Marilah kita lihat ruangan baterai. Perbaikan tahap 2 PLTS Batu Bingkung 150 kWp. Ini baterai, status baterai sekarang. Sekarang pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. SOC baterai
Ada yang sudah 75%, ada yang masih mendekati 100. Ini adalah baterai yang kita perbaiki, diuji di bawah dulu, dievaluasi selama minimal 1 hari 1 malam, discharge dan cas. Proses discharge dan casnya tidak ada masalah, barulah kita masukkan di atas rak baterai. Inilah baterai lithium Nipress yang setiap sekali 2 tahun harus diperbaiki, kalau tidak mangkrak. Inilah kelemahan baterai Nipress. Ya, tidak pre-maintenance ya. Ini buktinya. Baterai Nipress tidak bisa dipakai lalu dilupakan, tidak bisa. Harus di-maintain sekali, minimal sekali 3 tahun. Oke guys, kopi mana kopi? Hah? Masih ada 2 lagi nih. Masih ada 2 lagi. Mainboardnya belum selesai, mungkin insyaallah besok selesai semua. Baterai kami lakukan dengan mengevaluasi per pack baterai. Jadi semua sel akan kita periksa seperti ini. Ini OPR, maksudnya pada sel 14 terjadi over voltage protection. Jadi terprotek, yang lain tidak mengisi karena 14 sudah terprotek selnya. Jadi packnya tidak mengisi lagi. Bukan berarti dia sudah full, tapi belum. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang over voltage cell. Ini juga ada 4. Nah, di sini kalau ini setelah dievaluasi aman, hanya beda sedikit dan tidak over cell voltage. Jadi dia akan butuh waktu beberapa hari, beberapa minggu untuk bisa rata lagi semua oleh BMS. Ini juga sudah oke. Ini sudah oke 2. Ya. Ini yang paling parah. Overnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sel. Ini ada 4 sel yang over. Ini cuma 1. Kan tetapi ada 4 sel yang terlalu rendah. Tapi ini bisa naik kalau seandainya overnya diganti. Ini akan naik oleh BMS karena yang tinggi-tinggi akan tertekan oleh BMS melalui resistor SAN. Ini evaluasi begini butuh waktu 2-3 hari. Nah, ini pemindahan yang dilakukan oleh operator, pemindahan sel yang over. Jadi cara ngitungnya dari sini ya. Itu berapa tadi catatannya? 14. Nomor 14 saja toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ini. Dan harus ditarik, langsung dikasih kode OPR 02 kedua-duanya biar tahu temannya yang mana. Karena paralel ini kan 50Ah, 50Ah 2 itu kalau dipisah nanti nilainya akan berubah. Dan OPR bisa jadi tidak karena ini kombinasi. Jadi dikasih label, nanti dikumpul jadi satu bank. OPR sama OPR, maka tidak akan lagi ada OPR karena mereka OPR semua. Oke guys, jadi setelah dapat 15 dikumpul jadi satu. Demikian saudara-saudara. Simple tapi butuh waktu dan kecermatan. Dan data harus terekod dengan sempurna, harus ada catatan. Jadi setelah ini diganti, ini digaris bawahi, artinya telah terjadi penggantian. Ini nanti digaris bawahi, baru lanjut evaluasi berikutnya dicatat di sini.
Dan seterusnya sampai dia terchecklist seperti ini. Di saat top charge tidak ada tegangan yang oper lebih dari 3,7. Kalau knee press dia protect di tegangan 3,8. Oke guys, ini hari kedua evaluasi baterai. Kita butuh 1 atau 2 hari lagi ke depan paling lama. Dengan penuh semangat, operator-operator di Batu Bingkung lagi semangatnya memasukkan baterai-baterai yang sudah terkonfirmasi oke, dan sudah terpasang dengan kode-kode yang tidak dibuang. Artinya ada histori sejarah baterai yang terekod di depan baterainya. Nah, beginilah metode cara masukkannya. Oke. Di lain sisi ada operator lain yang lagi mencongkel-congkel. Nah, ini yang sel yang sudah dikumpulkan yang oper Poltek. Yang sudah oper kalau sudah 15 jadi 1 pack ya. Ini yang oke, nanti disisip dengan yang oke juga. Dan seumuran, kebetulan Peltes ini satu umuran baterainya, maka tidak apa-apa digabung antar pack. Oke guys, ini terdokumentasi, nanti ini masuk YouTube ini, kawan-kawan EBT se-Indonesia akan melihat. Nah, inilah semangat operator di Batu Bingkung. Saking semangatnya ngangkat baterai cuma sendiri. Tapi bisa nih, tapi jangan lihat. Bisa memang ini, saya punya bosnya saat ini. Ya. Saya operator Senior kasih contoh sebenarnya, tapi kalau sudah 2 kali bukan contoh lagi tuh. berasa. Oke guys, besok pagi ini sudah pukul berapa ini ya? Sudah sedang beban puncak ini, karena baterai yang sudah tadi yang oke sudah full, dia harus masuk supaya terkuras besok. Jadi kalau ada apa-apa bisa ditulis lagi ya. Tapi tadi pengujian sudah dinyatakan oke. Walaupun oke, besok dicek kembali untuk lebih meyakinkan saudara-saudara. Setelah diperbaiki Peltes, dalam hal ini adalah baterai lithium Nipress, setelah diperbaiki harus ada rekam medis ya. Kalau di dunia kedokteran ada rekam medis. Rekamannya itu harus ditempel minimal 1 tahun, dievaluasi. Kalau ada kemungkinan lagi, kalau tidak setahun baru boleh dilepas. Biasanya yang akan rusak lagi itu yang belum bermasalah, yang ini. Yang sudah diperbaiki biasanya bermasalah lagi di tahun kedua atau di tahun ketiga ya. Jadi minimal untuk baterai lithium di Peltes terpusat harus diperiksa minimal 1 kali 2 tahun. Langsung diservis kalau rusak. Oke, ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya maksud catatan ini. Misalnya ini sel 13, kalau saya tulis misalnya plus 0,2, di saat pengecasan itu ada sel 13 yang lebih dari rata-rata. Kalau ditulis sebelah kiri itu
13 lebih tinggi, tetapi rata-rata mendekati yang lain, kecuali yang 14 itu tersendiri dia kekecilan, artinya di bawah rata-rata. Kalau di bawah rata-rata ditulis minus ya, kalau di atas rata-rata ditulis plus. Nah ini setelah diperbaiki ini dan dievaluasi 2 hari, maka yang terjadi yang tadinya sel 14 yang terendah di bawah rata-rata, sekarang justru dia sudah mendekati rata-rata, namun yang terjadi adalah satu sel yang di atas rata-rata. Nah ini kemungkinan akan overprotect, terproteksi nanti kalau dia akan rusak. Tapi kalau sekarang ini belum terproteksi overprotectnya, overprotect cell maksud saya, belum terproteksi. Jadi dia tidak tidak menghentikan pengecasan akibat overprotect. Tapi kalau yang ini, kenapa 3 ini sudah diganti, itu overprotectnya sudah hilang. Nah ini akan terjadi perubahan oleh BMS nanti, sel terjadi proses balancing, itu makan waktu yang cukup lama. Proses perataan itu kayaknya 1 minggu, dicas selama 7 hari, ia akan mulai rata antar sel yang berada di dalam, itu ada 15. Oke guys, begitulah metodenya untuk baterai Nipresh. Ini adalah SCC yang sudah diperbaiki di tahap 2. Dulu ada tahap 1, ada sekitar 12 SCC yang diperbaiki. Tahap 2 ini ada 5 yang diperbaiki, dan masih ada juga pending karena tidak dirasa perlu. Ada 3 lagi yang belum diperbaiki. Ini tahap 3 barangkali tahun depan. Di sini ada 2. Kenapa ini tidak penting? Karena rekomendasi teknis untuk SCC yang sebanyak 24-3 ini, itu baterai sudah floating pukul 12.30. Artinya baterainya kurang, mesti ditambah, karena baterai ada yang sudah diperbaiki dan ada 2 yang tidak bisa diperbaiki karena BMS-nya rusak, dan ada juga selnya tidak cukup. Jadi ada 2. Jadi mesti PLTS Batu Bingkung mesti beli baterai lagi, minimal 1 dulu untuk tahun ini, tahun depan 1. Karena ini adalah aset kementerian, BUMDes di sini hanya mengelola PLTS, maka jika BUMDes membeli baterai, maka baterai itu adalah aset BUMDes yang dibeli. Tapi yang baterai lama itu tetap aset kementerian. Oke. Jadi kita lihat misalnya pengecasan pada pukul 9 ini, itu kita lihat 51 ampere ya, 2,6 kW, dan statusnya tidak ada panas karena kita menambah sistem pendinginan satu lagi di bawah. Jadi bawaan pabrik itu kipasnya ada 3, kita tambah 1 lagi pendinginan aktifnya, dalam hal ini kipas ya. Dan secara keseluruhan pada pukul 9 ini rata-rata sudah di atas 50 ampere ya. Sudah di atas 50 ampere. Sudah hampir 3000 watt per SCC. Kalau SCC-nya sekarang ada 21 yang terpasang, ada 3 yang belum terpasang, yang belum diperbaiki, maka total arus yang masuk ke baterai plus beban warga di siang hari itu totalnya sekitar 600 ampere. Pada pengisian puncak nanti itu sekitar 1000 di atas 1000 ampere ya. Oke guys, dan karena PLTS ini tidak ada matinya,
tidak boleh dimatikan, maka polanya itu inverter dihidupkan 6 saja. Nanti kalau 1 minggu itu istirahat 1, ini lagi jalan, yang ini dihidupkan. Begitu juga yang sana. Jadi di sini ada 10 inverter, maka yang jalan 6 ada 4 yang standby. Artinya dia gantian per minggu, ganti shiftnya. Jadi dia di standby-kan inverternya 2 di kiri, 2 di kanan, berarti 4. Kalau seminggu lagi dihidupkan dulu 1, matikan 1. Begitu juga di sana. Dihidupkan 1, lalu dimatikan 1, bergilir. Bergilir selamanya. Jadi tidak boleh, saya tidak izinkan Peltes ini mati di inverter, ruang shelter. Dengan alasan apapun tidak boleh dimatikan, walaupun petir kilat tidak boleh dimatikan. Karena ini menyangkut masalah beban warga tidak stabil kalau seandainya Peltes dimatikan. Apalagi di siang hari tidak boleh dimatikan. Karena beban puncak nanti akan menumpu. Kita buktikan di sini itu walaupun hanya 2 kW di siang hari, namun ini sangat membantu kalau hidup seharian bisa mengurangi beban puncak yang semula 20 waktu itu karena hidup malam sebelum diperbaiki, itu turun menjadi 15. Jadi hilang 5 kW di beban puncak. Itu sangat berpengaruh terhadap baterai. Karena baterai tidak over discharge di beban puncak malam hari. Ya. Begitulah. Karena total energi yang disalurkan dari PLTS itu sama tetap. Walaupun hidup malam, sama juga. Ya. Secara akumulatif yang membatasi itu adalah limiter di warga. Jadi tidak, justru berbahaya kalau seandainya hanya dihidupkan malam. Karena energi yang jatah warga itu akan tersedot habis di malam hari. Oke guys, itulah alasan teknis kenapa dilakukan manajemen energi seperti itu. Ini tinggal pemasangan baterai yang sudah diperbaiki. Jadi kita di sini juga transfer ilmu ya, tidak kerja sendiri, kita hanya menunjuk saja bagaimana metodenya. Karena pelatihan ini, pelatihan untuk operator dalam hal ini tidak ada. Kalau perusahaan pun hanya dilakukan di internal perusahaan dan itu rahasia perusahaan. Oke guys. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Kita pamit dari Batu Bingkung hari ini pada hari Rabu ya, hari Kamis ya, di bulan Agustus 2022.